Shalom jemaat Komisi Pemuda dimanapun kita berada. Bersyukur untuk kesempatan hari ini kita boleh kembali datang beribadah di hadapan Tuhan. Walaupun hanya lewat online, tapi itu semua tidak akan mengurangi sukacita kita. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang di hadiratnya Tuhan. Kita tenangkan diri sejenak. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan boleh senantiasa selalu menyertai kita, bahkan di tengah-tengah kondisi dan situasi saat ini. Tapi kita mau sama-sama belajar bahwa Tuhanlah kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita. Kita mau naikkan sembah kita kepada Tuhan.
Mari kita bersatu dalam doa. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu, Allah Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kami, di mana kami mau datang. Kami rindu untuk menaikkan setiap ucapan syukur kami, menaikkan setiap pujian kami di hadapan-Mu. Dan waktu ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang berotoritas, Engkau yang beracara sebebas-bebasnya dalam ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sekali lagi saya menyapa Jemaat Komisi Pemuda, Shalom. Ya, saya percaya bahwa sukacita yang daripada Tuhan boleh senantiasa terus kita rasakan, walaupun di tengah-tengah kondisi saat ini, tapi kita mau sama-sama menaikkan syukur kita, menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau sama-sama katakan, Allah sumber kuatku. Di surga tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku. Dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, 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 selamanya. Ya, mari kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh diisi kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kembali kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita, bahkan pendengaran kita, untuk kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Ku takkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surga ku harapkan, karena surga kan lenyap. Tiada ku gelisah
masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Takut akan hari esok, namun langkahku tegar, bukan surga ku harapkan, karena surga karunia. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang. Selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada malam hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami supaya firman-Mu boleh menjadi berkat bagi hidup kami. Roh Kudus tuntun kami supaya kami boleh memahami firman-Mu dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam yang baik ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-5. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Tema yang akan kita renungkan adalah Keep Connect atau tetap terhubung. Yohanes 15 ayat 5, demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, teman-teman saya mau bertanya, apakah ada teman-teman yang pernah berlibur ke hutan atau melakukan trip ke sebuah hutan? Nah dulu ketika saya SMA teman-teman, saya ingat sekali beberapa teman-teman sekolah sering mengajak saya untuk
yuk kita trip ke gunung, atau yuk kita berkemah ke hutan. Saya sejujurnya adalah orang yang malas teman-teman untuk berkemah di hutan atau trip ke gunung gitu. Karena ada beberapa hal yang membuat saya kepikiran. Yang jelas yang pertama saya tidak akan bisa tidur. Karena tidak ada spring bed, ya, karena banyak nyamuk dan sebagainya. Lalu juga ada binatang-binatang yang buas mungkin, yang tidak tahu kita, yang mungkin bisa menyerang kita. Tetapi itu adalah ketakutan biasa, karena ketakutan yang paling besar sebetulnya adalah tersesat. Tersesat adalah satu hal yang sangat mengerikan teman-teman, yang saya tidak ingin itu terjadi pada diri saya. Nah, saya tidak pernah mengalaminya sih, tetapi ada seorang wanita yang pernah mengalaminya, yang ingin saya ceritakan kepada teman-teman semua. Nama wanita atau nama ibu yang tersesat ini adalah Maria Olivia Perez. Ibu Maria ini bersama dengan 3 orang anaknya, satu kali dia berkunjung ke hutan Amazon. Dan tanpa diduga-duga mereka tersesat di hutan Amazon. Bisa dibayangkan Amazon itu adalah hutan, salah satu hutan yang paling besar di dunia, teman-teman. Dan mereka tersesat di sana. Apa yang mereka lakukan? Mereka kelaparan di sana, ya, mereka kesulitan mencari tempat bernaung di sana. Ya, mereka kalau malam mereka tidur di bawah pohon. Ketika mereka haus, mereka minum air dari air sungai. Ketika mereka lapar, mereka makan ikan mentah. Atau makan buah-buah yang tidak tahu itu buah apa, tapi untuk bertahan hidup mereka harus memakannya. Dan mereka tersesat selama dicatat 34 hari, teman-teman. Bisa dibayangkan 34 hari. Dan bersyukur salah satu saudara dari Ibu Maria ini menyadarinya, lalu menghubungi polisi dan segera dilakukan pencarian untuk Ibu Maria dan ketiga anaknya ini. Dan ketika ditemukan, Ibu Maria dan ketiga anaknya ini ada di dalam kondisi yang mengenaskan. Anaknya yang tadinya gendut-gendut terlihat sangat kurus sekarang. Lalu juga kulit mereka kering, pecah-pecah. Ya, mereka dekil, mereka kelaparan dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Teman-teman, kita lihat kondisi manusia yang tersesat. Manusia yang tidak terkoneksi dengan masyarakatnya, tidak terkoneksi dengan keluarganya. Mereka dalam kondisi yang sedang berbahaya. Tubuh mereka tidak mendapatkan makanan. Mereka kelaparan. Bahkan mereka bisa saja mati. Kalaupun tidak mati, mereka akan berada di dalam kondisi yang mengenaskan. Kekurangan makanan dan sebagainya. Soal fisik dan tubuh jasmani kita harus terkoneksi dengan masyarakat kita, dengan lingkungan kita. Itu sangat penting. Demikian pula jiwa kita, kerohanian kita harusnya tetap terkoneksi dengan Tuhan. Tetap terhubung dengan Tuhan. Kalau tidak, kerohanian kita sedang di dalam kondisi yang berbahaya. Kalau tidak, jiwa kita bisa mati. Karena kita tidak terkoneksi dengan Sang Pencipta kita. Seberapa penting sih manusia harus terkoneksi dengan Tuhan? Seberapa penting dan seberapa jauh dikatakan manusia bisa terkoneksi dengan Tuhan? Teman-teman, di dalam Yohanes 15 tadi kita sudah membaca bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu diibaratkan seperti sebuah pohon anggur. Tuhan adalah pokok anggur atau batang anggurnya yang utama, sedangkan kita itu dikatakan adalah ranting-rantingnya. Yesus berkata begini di ayat 4-5, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak." Nah, teman-teman, untuk memahami perkataan Yesus ini mungkin agak sulit ya, karena kita tinggal di kota yang tidak ada kebun anggur. Nah, tetapi satu kali saya berkunjung ke salah satu kebun anggur, ya, lalu saya
ngobrol dengan petani kebun anggur itu. Nah, lalu petani kebun anggur itu mengkonfirmasi Yohanes pasal 15 ini begitu ya. Petani kebun anggur itu menjelaskan bahwa ada 2 musim yang harus dijalani oleh sebuah pohon anggur. Ya, musim yang pertama adalah musim berbunga atau musim berkembang, teman-teman. Ya, jadi istilahnya begini, ketika air itu diberikan kepada pohon anggur, lalu akar dari pohon anggur itu akan menyerap air itu, makanan untuk pohon anggur itu, diserap ke batang anggurnya, lalu batang anggurnya akan menyalurkan lagi air itu ke ranting-ranting anggurnya. Sehingga ranting-ranting anggur itu yang bagus, dia akan berkembang atau berbunga. Nah, sedangkan ranting yang jelek, dia nggak akan berkembang, nggak akan berbunga setelah menerima makanan itu. Jadi, yang tidak berbunga ini rantingnya akan dipotong, teman-teman. Ya. Karena kenapa? Karena rantingnya ini hanya menyerap air, menyerap makanan, tapi dia tidak berbunga, dia tidak berkembang. Ya. Jadi istilahnya sia-sia saja dia memakan makanan itu, mengambil air itu. Lebih baik air itu diberikan kepada ranting yang berbunga. Supaya apa? Yang berbunga itu ketika mengalami musim yang selanjutnya, yaitu musim berbuah, ranting yang berbunga itu akan menghasilkan buah yang sangat banyak. Nah, teman-teman, kalau kita mau berbuah dengan sangat banyak, maka Yesus berkata kita itu harus tinggal pada pokok anggur yang benar. Tinggal pada batang yang benar, yaitu Yesus sendiri. Teman-teman perhatikan kata tinggal. Karena kata tinggal di sini kalau kita baca di dalam satu perikop, pasal 15 ayat 1 sampai 8, maka kata tinggal ini diulang sampai 7 kali, teman-teman. Bayangkan, ya, ini adalah satu kata yang penting, yang akan menjelaskan apa sih yang dimaksudkan dengan tinggal. Apa ya sih yang dimaksudkan terhubung dengan Tuhan itu. Nah, kata tinggal di sini berasal dari bahasa asli meno. Ya, atau bahasa Yunaninya itu meno. Lalu meno ini kalau di dalam kitab-kitab Ibrani menggunakan kata amat. Ya, jadi bahasa Ibraninya amat, bahasa Yunaninya meno. Untuk menjelaskan pengertian yang lebih dalam tentang kata tinggal. Nah, amat atau meno ini kalau diartikan artinya adalah kita itu tinggal berdiam di dalam Tuhan dan kita sambil berdiri tegap gitu loh. Berdiam di dalam Tuhan. Berdiam di dalam Tuhannya. Jadi kita tidak hanya berdiam, lalu kita duduk, diam saja. Tidak melakukan apapun. Kita tenang-tenang saja. Tidak hanya begitu, teman-teman. Tapi kita diam dan kita berdiri tegap. Kita siap. Kita siap untuk melakukan tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita siap bertahan menghadapi seluruh penderitaan kita. Kita siap bertahan melawan setiap godaan yang datang kepada kita. Dan disitulah kita dikatakan terhubung dengan Tuhan. Ketika kita berdiam di dalam Tuhan dan kita siap melakukan semua perintah-perintahnya. Teman-teman, ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan lalu kita dengar firman Tuhan, dan kita melakukan firman itu di dalam kehidupan kita setiap hari, maka disitulah kita dikatakan kita terhubung dengan Tuhan. Kita terkoneksi dengan Tuhan. Kita tinggal di dalam Tuhan. Teman-teman, kalau kita beribadah saja, kita membaca firman saja, tetapi kita tidak menjadi pelaku firman, kita tidak sedang terhubung dengan Tuhan. Atau sebaliknya kita baik, tetapi kebaikan yang kita lakukan itu untuk motivasi-motivasi tertentu, untuk dipuji orang, untuk diterima orang, supaya kebaikan kita dibalas oleh orang, kita tidak peduli dengan kebenaran firman, kita tidak beribadah kepada Tuhan, ya di situ juga kita sedang tidak terhubung dengan Tuhan sebetulnya.
Teman-teman, apa yang terjadi ketika kita tidak terkoneksi dengan Tuhan? Yesus berkata di ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, lalu dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Siapa ranting yang kering ini? Contoh yang paling mudah yang ingin saya berikan pada teman-teman, atau teman-teman bisa baca sendiri di dalam Alkitab Anda gitu ya. Contoh yang paling mudah adalah bangsa Israel. Di dalam kitab-kitab perjanjian lama kita melihat bahwa bangsa Israel mengalami kemunduran yang luar biasa. Bangsa Israel memulai jati dirinya sebagai seorang bangsa budak. Bangsa yang dibebaskan oleh Tuhan dari tanah Mesir. Mereka memulai perjalanan dari status sebagai seorang budak. Tetapi ketika hidup mereka terkoneksi dengan Tuhan, Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa. Tuhan memberikan mereka tanah Kanaan. Tuhan menepati janjinya kepada mereka. Lalu ketika hidup mereka terkoneksi dengan Tuhan, di zaman Raja Daud kita ingat mereka mengalami satu puncak kebaikan Tuhan di sana. Mereka puncak kesuksesan mereka ada di sana. Mereka dicatat memenangi perang melawan negara ini, berhasil bertahan dari serangan negara ini. Tuhan memberkati bangsa ini dengan luar biasa. Perekonomian mereka maju dengan luar biasa. Tetapi kita lihat di zaman Salomo, di mana bangsa ini mulai semakin hari semakin jauh daripada Tuhan. Kelihatannya mereka, bangsa ini biasa-biasa saja. Tetap berjalan seperti biasa saja. Bangsa ini tetap kaya, bangsa ini tetap ditakuti oleh bangsa lain. Tetapi tanpa disadari, mereka pelan-pelan mengalami kehancuran. Pelan-pelan mengalami kemunduran. Dan kita bisa melihat itu di zaman raja-raja. Bangsa Israel terpecah jadi dua, utara dan selatan. Yang utara kalah perang oleh Asyur, dijajah Asyur. Yang selatan kalah perang oleh Babel, dijajah oleh negara Babel, bahkan dibuang ke Babel. Kita melihat kondisi bangsa Israel. Ketika bangsa ini terkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, bangsa ini menjadi bangsa yang baik, menjadi negara yang baik. Tetapi ketika bangsa ini jauh dari Tuhan, kita lihat bangsa ini hancur. Hidup kita juga demikian, teman-teman. Saya ibaratkan hidup kita ini seperti kipas angin ini. Gitu ya. Kipas angin ini untuk dia bisa hidup, dia harus terhubung pada sumber daya, teman-teman. Ya, kebetulan kipas angin yang saya bawa ini adalah kipas angin yang menggunakan sumber daya baterai. Ya. Ketika dia terhubung dengan baterai, maka dia bisa hidup. Ya. Kita lihat kipas angin ini berputar, teman-teman. Ketika tetap terhubung, maka kipas angin ini tetap berputar dan berputar. Tetapi kita lihat apa yang terjadi ketika kipas angin ini terputus dari sumber dayanya. Maka kipas angin ini, kita lihat dia tidak akan langsung mati. Dia masih akan berputar, tetapi lama-lama putarannya itu akan semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah, dan mati. Teman-teman, mungkin saat ini kita tidak menyadari kita sedang jauh dari Tuhan. Karena kita merasa everything still okay. Pekerjaan masih bagus, jiwa masih sehat, tubuh masih kuat. Tetapi perlahan-lahan dosa akan menggerogoti kita. Perlahan-lahan godaan datang, penderitaan datang, kesulitan datang, kita akan melemah. Dan lama-lama kita akan mati, teman-teman. Kita bisa melihat perbedaan orang yang terkoneksi dengan Tuhan dan tidak terkoneksi dengan Tuhan. Orang yang terkoneksi dan tidak terkoneksi kelihatannya mungkin dari luar biasa-biasa saja. Tetapi mereka berdua akan memahami kesulitan hidupnya itu berbeda. Ya. Orang yang
tidak terkoneksi dengan Tuhan, misalnya pekerjaannya macet, dia lagi kesulitan secara ekonomi, dia tidak menjaga dirinya dengan kebenaran firman Tuhan, maka orang yang tidak terkoneksi dengan Tuhan ini mungkin dia akan berbuat curang, atau dia akan berbohong, atau dia akan mencari uang dengan cara yang tidak halal misalnya. Tetapi orang yang terkoneksi dengan Tuhan, ketika dia sedang dalam kondisi yang sulit, usahanya macet, ya, ekonominya sulit, apa yang dia lakukan? Dia akan tetap bersabar di dalam Tuhan. Dia akan berdoa kepada Tuhan. Dan di dalam kesabaran, di dalam doanya itu dia ingat akan firman Tuhan. Oh, firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tetapi dia juga ingat, selain minta dan ketok, harus mencari. Carilah. Jadi dia dengan bersabar, dia mencari pekerjaan. Dan Tuhan memberkati orang ini dengan pekerjaan yang baik, teman-teman. Atau orang yang terpisah dari Tuhan dan orang yang terkoneksi dengan Tuhan, sama-sama bisa patah hati. Dan mungkin dua-duanya terlihat kuat menghadapinya. Tetapi saya membayangkan orang yang tidak terkoneksi dengan Tuhan, dia memperoleh kekuatannya misalnya dengan menyakiti orang yang menolak cintanya. Menyakiti secara fisik, menyakiti secara verbal. Ya, atau menyakiti mantan pacarnya. Atau dia memperoleh ketenangan dan kepuasan ya, dengan cara membuat orang lain menderita. Atau mencari kepuasan dengan mencari pacar baru, pasangan baru yang tidak seiman misalnya. Dengan dalih menikah itu bukan soal iman lah. Baru nanti ketika keluarganya ada masalah, ya menyalahkan Tuhan gitu kan. Ruwet orang seperti ini, ribet. Tetapi kita lihat orang yang terkoneksi dengan Tuhan. Jika dia patah hati, ya, dia tidak akan menyalahkan orang lain. Dia tidak akan menyalahkan Tuhan. Dia tidak akan menyalahkan dirinya sendiri. Dia dengan sabar menjalaninya. Lalu di dalam kesabaran itu dia teringat akan firman Tuhan. Dia tidak buru-buru cari pacar yang baru. Tetapi apa? Dia lebih memilih untuk mengoreksi diri. Membenahi diri sendiri. Menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya. Dan kemudian dia akan berhasil di dalam pasangan selanjutnya. Dalam relasi berikut. Berhasil kehidupan pernikahannya. Teman-teman, ada kabar gembira bagi setiap orang yang mau terkoneksi dengan Tuhan, yang mau tinggal di dalam Tuhan. Kabar gembiranya ada di ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, mintalah apa saja yang kita kehendaki, maka kita akan menerimanya. Saya yakin orang yang terkoneksi dengan Tuhan, teman-teman, hidupnya akan berkenan di hati Tuhan. Dan ketika hidupnya berkenan di hati Tuhan, apapun yang diminta oleh Tuhan, oleh orang ini maksudnya, orang yang berkenan di hati Tuhan ini, pasti orang ini akan menerimanya. Teman-teman mau seperti itu? Mari kita selalu terkoneksi dengan Tuhan. Mari kita selalu tinggal di dalam Tuhan. Kita tinggal di dalam Tuhan dengan berdiri teguh. Kita siap melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang yang dicintai Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita tinggal di dalam Tuhan. Mari tetap terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu hari ini telah disampaikan kepada setiap anak-anak-Mu. Kiranya setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap kami boleh tetap terhubung dengan Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Dan nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui kami. Tolong kami yang lemah dan terbatas ini, untuk kami boleh dengan kuat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan.
Demikian ibadah pada malam hari ini telah selesai. Tuhan memberkati kita semua.